yang mungkin kesempatan arahan itu sudah tidak Bang Isan dapat dari orang tua, tapi bisa karir seperti ini. Ya. Nah, coba berbagi Bang buat Oke, baik Bang. kita. Jadi setelah selesai tsunami itu, waktu tsunami kejadian itu kan saya masih pramugara ya di Batavia di Jakarta. Hari kedua tsunami saya pulang, begitu saya lihat keadaan, aduh kayaknya sudah hampir nggak mungkin lah. Itu di usia berapa Bang? Saya waktu itu 20-an berapa lah gitu ya. Sekitar 24 tahun. 23, 24 ya, karena 2004. Iya, 24 tahun ya, lebih kurang ya. Jadi pada saat kejadian itu hilang semua orang tua, begitu saya pulang kayaknya nggak ada harapan lah ada hidup di daerah wilayah saya Sunagro itu. Untuk keluarga saya kayaknya nggak ada harapan. Terus setelah berapa minggu saya di sini, akhirnya saya balik lagi ke Jakarta. Sebenarnya di Jakarta itu saya itu trauma sebenarnya, karena begitu pulang saya akan ngelihat keadaan Aceh seperti apa kan. Hilang orang keluarga tercinta hanya dalam 1 hari. Di Jakarta itu saya trauma. Saya itu sampai mungkin 2 tahun saya tidurnya nggak nyenyak, mimpi Aceh terus. Jadi mertua saya itu, calon mertua saya waktu itu mungkin ngelihat ya. Ya gitulah orang tua ya. Orang tua itu bisa melihat, oh ini anak ini harus begini, anak ini harus begini ya. Itu calon mertua saya ngelihat. Ini waktu itu belum berkeluarga. belum nikah saya. Sudah calon saya waktu itu kita sama-sama terbang tapi kita belum nikah. Jadi mertua saya tuh ngelihat kayaknya anak ini nih harus cepat-cepat dinikahi biar pikiran dia fokus gitu. Nah, jadi habis itu saya dinikahkan dengan istri saya, terus yang handle acara itu mertua semua. Jadi saya ngelihat setelah saya nikah itu memang benar ternyata semangat saya untuk bekerja, memimpin keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga itu sibuk dengan aktivitas kan, itu menghilangkan beban saya yang sangat berat di Aceh waktu kejadian tsunami itu. Jadi memang Allah ngasih kita cobaan, tapi di balik cobaan yang besar itu saya yakin Allah akan ngasih sesuatu yang luar biasa. Yang saya rasakan setelah saya kena tsunami itu, setelah kami jadi korban tsunami itu, Allah ngasih kesempatan ada aja yang saya bilang tadi ya, saya jadi asisten chief segala macam untuk pramugara, terus nggak lama saya dapat beasiswa, saya sekolah, ya memang dalam perjuangan juga ya, bukan dapat begitu saja, tapi di balik musibah yang besar itu memang ada kemudahan di balik itu. Ya, Allah memberikan kemudahan untuk upaya-upaya bangsa. Iya, betul, saya merasakan itu. Ya. Jadi ya begitulah kehidupan. Ternyata saya itu trauma. Sempat down nggak, Bang? Saya down. Saya 2 berpikir, tahun itu? Waktu saya pulang ke Aceh ini saya nggak mau balik lagi ke Jakarta. Saya pikir kayaknya saya di si Aceh aja lah, saya berpikir ya. Nggak mau balik lagi ke Jakarta. Tadi begitu saya lihat-lihat lagi, apa mau saya kerjain di Aceh? Karena skill saya kan di penerbangan kan. Mau saya kerjain apa? Di Aceh nggak ada penerbangan juga kan. Ya udah, pikir-pikir, kehidupan harus terus berjalan ya. Mau ke siapa saya berharap gitu. Untuk kehidupan, ya udah mau tidak mau saya balik lagi ke Jakarta. Sampai Jakarta sebenarnya itu saya trauma, tapi di Jakarta kalau di Aceh mungkin kita ada trauma center ya. Nah, ada orang yang trauma, mungkin didatangi, ada yang memberikan sebagainya ya. Di Jakarta saya sendiri nggak ada yang tahu kalau saya itu trauma. Saya baru sadar, oh ternyata saya tidak bisa tidur berapa lama itu, bertahun saya nggak bisa tidur, malam nyenyak itu. Itu ternyata saya trauma sebenarnya, cuma saya saja tidak sadar ya. Atau saya sadar trauma tapi tidak ada yang membuka pikiran bahwa kita harus ke psikiater untuk ini segala macam ya. Karena sendiri tuh. Karena sendiri. Ya. Dulu kalau misalnya saya sholat jenazah itu, misalnya dia meninggal di kompleks saya di Jakarta itu, orang sholat jenazah ya biasa aja ya. Tapi saya sholat jenazah tuh air mata, nangis bercucuran itu. Padahal orang lain biasa aja. Nah itu salah satu bentuk trauma saya rasa. Jadi itu berat bagi saya menghadapi tsunami. Memorinya itu yang sangat terpengaruh ya. Iya, tiap malam mimpinya Aceh saja, Aceh tiap malam. Tapi waktu kejadian Bang Isan ada di sini, Jakarta. Di Jakarta. Saya di Jakarta udah terbang. Ini kan gini, ketika tahu tuh kejadian tuh, pas kejadian kan ya mungkin disiarkan ada di beberapa televisi nasional misalnya kan seperti itu. Waktu tahu itu Bang Isan apa yang terpikir pertama? Dipikir nggak keadaan di kampung apa tadi? Asunanggro seperti itu? Enggak kepikir. Saya itu kan rumah saya di Aceh, di Asunanggro itu kan 2 lantai ya. Ada berita bahwa air naik. Dalam hati saya, namanya rumah 2 lantai, naik aja air ya. Kalau kita keluarga kan bisa naik ke lantai 2 gitu. Ada lantai 2 sedikit lah di situ, di rumah. Bisa lah naik ke situ dalam hati saya. Komunikasi juga udah putus. Mau nelpon air seperti apa, naik sudah nggak bisa. Jadi, hari kedua, perusahaan saya itu di Jakarta waktu itu saya kerja,
hari kedua tsunami udah ngantar bantuan, saya langsung ikut. Begitu. Ah, Di hari kedua Bang Isan sudah saya ke langsung ke sini. sini hari kedua. Begitu turun di Sultan Iskandar Muda, saya langsung coba ke kampung. Hmm. Nah, tapi di radius 10 kilometer atau radius 8 kilo udah nggak bisa lewat Udah memang nggak kan, bisa karena lewat. puing-puing banyak Iya banget betul, kan. betul. Nah, jadi dari orang-orang kampung yang ketemu atau teman yang saya kenal bilang nggak usah kampung, langsung aja cari ke tempat pengungsian. Makanya dari situ cari pengungsian. Itu seminggu saya cari pengungsian juga nggak ketemu. Ternyata kakak adik saya ngungsinya di daerah Selimum sana. Oh, Pantasan saya nggak ketemu. Saya pikir saya tinggal sendiri. satu-satunya Nah, gitu saya ya. pikir tinggal sebatang kara. Nah, ketemunya berapa lama tuh Bang Isan? Seminggu saya baru ketemu mereka. Seminggu. 1 minggu Itu setelah ke Selimum. tsunami di Selimum, di Dari daerah mana Selimum. informasinya Bang Isan dapat? Saya kan ke pengungsian, semua pengungsian Banda Aceh ini saya Oh masuk. gitu. Tanya-tanya, apakah masih ada keluarga saya yang hidup gitu ya. Hmm. Terus mereka bilang ada, masih ketemu satu orang adik saya Wahyudi kan. Gitu. Oh ya ada. Alhamdulillah mati saya. Tapi saya harus cari kemana? Tapi nggak apa-apa, yang penting masih hidup. Saya cari muter nggak ketemu. Benar nggak ini dalam hati saya masih hidup kan? Terus tanya lagi, saya cari orang yang saya kenal. Oh ada sana-sana. Alhamdulillah baru ketemu. Hari seminggu lah baru Satu ketemu. minggu Satu minggu setelah tsunami baru ketemu. Nah, dengan perasaan yang Iya, campur aduk ya waktu itu. campur aduk betul. Tapi Bang Isan kan tinggal kakak dengan Adik, adik ya. Tinggal bertiga lagi. Iya. Kakak perempuan, iya, adik laki. laki-laki. Adik sekarang di Banda? Adik di Banda Aceh. Oh, di Banda. Di- Kakak juga di sini. kakak juga di Banda Aceh. Nah, ini kan kembali ke yang viral nih. Iya bang. Jadi sempat kalau kita bilang itu kan hampir berapa ya? Ribuan, puluhan ribu itu kan yang Iya. menyaksikan itu. Iya betul. Ketika Bang Isan mengumumkan pemberangkatan kloter yang pertama. Mm-mm. Nah, itu kan sempat terekam ada perasaan haru Bang gitu. Betul bang. Nah, kan gitu. Kita juga coba cari-cari nih informasi. Ternyata Bang Isan ini kalau nggak salah informasi kita dengar gitu. Memang khusus meminta Iya. meminta untuk pada penerbangan kali ini khusus mengantarkan jemaah haji Aceh ke Mekah, tidak menerima dari penerbangan daerah lain ya. Iya. Kalau nggak salah. Mm-mm. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu, Bang Ihsan? Apa sebenarnya yang dipikirkan? Atau ada janji sama orang tua almarhum? Atau waktu kecil dulu kayaknya kepikir, ini kayak menerbangkan pesawat nanti bawa jemaah haji atau apa? Atau memang merasa terpanggil saja? Karena kan banyak juga nih kawan-kawan pilot yang dari Aceh nggak berpikir untuk Iya. meminta sana. Gimana tuh, Bang? Jadi saya memang request lah ya untuk bisa menerbangkan Haji Aceh. Ini salah satu kebanggaan juga bagi saya, salah satu kesenangan juga kita bisa berpartisipasi dalam memberangkatkan jamaah haji dari tanah kelahiran sendiri gitu Bang Iwan. Jadi sengaja memang saya request ini untuk itu. Itu Bang Iwan. Ya, terus kira-kira ada berapa banyak Bang yang menerbangkan jemaah haji Aceh yang pilotnya dari Aceh? Selain Abang ada lagi? Ada, kalau di 777 ini ada dua. Ada dua dari Aceh. Namanya Captain Edo. Nah, tapi saya nggak tahu di base mana, kita nggak ketemu. Ya. Tapi kita ada dua penerbang Aceh yang di 777 ya. Nah, ini Bang, lanjutkan, kita kan lihat tuh viral. Iya, Bang. Abang mengumumkan penerbangan jemaah kloter pertama yang jemaah Aceh dalam bahasa Aceh. Nah, kita minta nih Abang untuk kalau kita bilang mengulang kembali pengumuman seperti itu. Kita mungkin mau dengar nih dalam bahasa Acehnya. Karena kan orang Aceh nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah haji Aceh yang kamu hormati. Di sini penerbang dari ruang kokpit Nanlon Iksan Co-Pilot dalam penerbangan Uronyo. Pimpinan penerbangan pun Kapten Julia Nugroho, pimpinan kedua Kapten Yudi Gatot. Atenan mandu awak pesawat yang bertugas Uronyo, kamu ucapkan selamat datang dalam penerbangan Garuda 202 SA dengan tujuan Jeddah. Penerbangan ke Jeddah akan getanyo tempuh dalam waktu 7 jam 55 menit. Cuaca di perjalanan diperkirakan cerah dan bacut berawan. Kamu ucapkan terima kasih, terbang ngon Garuda Indonesia anggota SkyTeam. Kamu berharap jamaah Haji Mandum senang dengan penerbangan dan pelayanan kamu. Menyona yang jet kamu peget untuk menambah kenyamanan penerbangan, bek ragu nak hubungi awak kabin. Terima kasih, selamat menikmati penerbangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih Bang,
Apa kira-kira yang bisa Bang sampaikan ke publik, khususnya generasi muda, Ya. dari pengalaman perjalanan Abang, Ya. susah senangnya tadi yang kayak Ya. diceritakan. Kira-kira apa yang Bang Isan sampaikan menjadi motivasi ke anak-anak muda Tanyolah, khususnya kan Tanyo berharap anak-anak Aceh itu lebih banyak menguasai dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan sekarang ya. Iya, seperti itu. Mungkin dalam bahasa Aceh juga, Bang. Jadi sebetulnya Bang Gino, hana kata getanyo hanjut. Gino, zaman Gino, hana kata getanyo hanjut. Saboh teori, hanjut sabohnya hana kata. Bahkan karena di YouTube atau di media sosial tutorial caranya kan. Masa tanyo nilai muda mungkin hana lagi-lagi kan. Jadi masalah ji item atau hanan ditem. Mau atau tidak mau. Ya kan? Sebagai generasi muda, ya mungkin saatnya mereka masih dibiayai oleh orang tua. Tapi ada saat yang harus disadari ya. Ada saat seseorang atau generasi muda dia akan berdiri di atas kakinya sendiri. Ya, akan berdiri tanpa hana bantuan dari orang lain. Nah, ini yang harus disadari oleh generasi muda. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Belajar bukan karena mau ujian. Belajar setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Jadi, lagi lon Gino. Bapi lon ke pilot, ti uro belajar. Tinggal lon dari Banda Aceh. Pakai cara take off dari Banda Aceh. Lon chartnya kan. Lo chart pakai cara lon tamong dari di Jeddah. Tinggal lon berubah Madinah. Kon Indonesia mentang lon terbang. Lon kali terbang mandum Indonesia, seluruh Indonesia kali terbang. Di luar London kali terbang, Amsterdam, Jeddah, Madinah, Doha, Singapura, Malaysia, Tokyo, Haneda, terus Golom, Sydney, Perth, le area. Tapi menyotanyo Haneda pelajari on the spot pada saat tanyo langsung main terjun saja. Nah, tanyo Hana bayangan, pakai bancara tamong. Jadi belajar Hana mengenal wate, kapanpun, dimanapun. Nah, jangan pernah menyerah. Menancip ke generasi muda Aceh. Pernah menyerah karena stigo tanyo menyerah, selesailah Hana lihat kesempatan. Putuslah kesempatan. Nah, harapan lon mungkin lon kon spesial ya di Aceh. Pasti le orang lain lebih get dari lon. Tapi mudah-mudahan yang lon peget, yang lon berikan perjalanan hidup lon, mudah-mudahan menginspirasi. Kon istimewa. Tapi yang get dari lon silakan cok. Tapi bagi sebagian besar orang Aceh istimewa. Alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan. Sampai puluhan ribu yang lihat itu kan. Jadi Bang Bacut Bang, pertanyaan lu kan yang ini lah. Di daerah lain, Abang juga menggunakan bahasa daerah lain? Hana, Bang. Karena lo hancur kan bahasa daerah lain. Cuma di Aceh. Cuma di bahasa Aceh. Istimewa sekali. Jadi permintaan Bang Isan untuk di Aceh itu dan istimewa menggunakan bahasa Aceh. Iya. Belum pikir. Terima kasih. Ya, Bang, mudah-mudahan merumpok lain kesempatan. Terima kasih Loncit ke Portola, ke tempat tanyo kamu tinggal keno. Terima kasih Cit ke Mando Masyarakat Aceh, ke mendukung mensupport luar biasa antusias masyarakat Aceh terhadap hajinya Bang. Mudah-mudahan jadi ke amal jariah tanyo Mando. Amin. Oke, makasih Bang. Makasih Bang Iwan. Pok long.